bahas mewawancarai kalau langsung aja gitu ya. Kalau dari itu sendiri usahannya gitu loh. Ya, kalau susahnya enggak ya, alhamdulillah sih kayak anak yang kan dia dibilangnya dia memang spesial aja, jadi kalau misalkan diajak ngomong dia tahu dia mau gitu. Cuma bedanya sampai sekarang dia belum bisa bilang cukup ya, dia cukup untuk pipis dia belum ini kan, untuk ke kamar mandi apa dia belum pakai. Cuma dalam mulut dia nggak rewel, nggak rasa seperti anak-anak lainnya, dia bisa dikasih tahu jangan main itu dia gimana. Itu awal ibu tahu dari Bapak sih, bapak dia kan kalau istilah bapak sih kalau orang itu apa namanya step ya. Oh iya. Awalnya tuh dia step 8 bulan. Jadi kalau anak step ini kan dia cenderung apa ya namanya, ini dia kan agak seperti senormal anak-anak. Jadi ada lambat seperti dia. Jadi dia berjalan, dari dia berbicara itu semua lambat. Cuma ya memang adanya seperti itu ya kita syukuri aja. Yang penting kita selalu berusaha ya, berobat apa. Sampai sekarang pun dia masih terapi. Tapi cara itu kan. Dan kemarin tuh kakinya jinjit, jadi udah dioperasi kakinya kan. Jadi udah nama. Awalnya dia dua-duanya jinjit dua-duanya. Kan dioperasi di rumah sakit tapi aman. Berapa bulan yang lalu berhasil kemarin. Jadi ini penyembuhan dia. Jadi dia di fisioterapi sama terapi bicara. Ya, sekarang sih ngomongnya, bicaranya sih masih papa, mama, kakak, om sih udah bisa dia. Terus ini kan kemarin udah pakai alat bantu dengar dia. Jadi sekarang udah bisa hujan, ya udah keluar lah kata-kata dia. Terus kalau dia nonton TV, beda kalau dia nggak pakai alat bantu dengar. Kalau nonton TV diam aja kan. Tapi kalau dia pakai alat bantu dengar tuh dia sambil ngoceh, sambil nirukan. Aktif gitu ya. Ya, jadi kan kayak ada tontonan TV itu yang anak-anak yang lele kan ada film itu kan. Jadi dia ngikutin. Cuma kita kan berusaha janganlah dikasih tontonan seperti itu karena dia nggak ada suaranya kan. Jadi cuma gitu celotehan gitu aja. Jadi kita makan mungkin atau SpongeBob. Nggak tahu. yang berarti tahunnya tuh kan ibu Terlambat. Sebenarnya dari umur 6 tahun, 5 tahun itu kami sudah tahu. Ya 4 tahun, 5 tahun kami sudah tahu. Terus dia belum umur segitu itu dia masih belum bisa ngomong apa-apa. Percaya gitu kan, itu dia udah tahu. Kami bawa ke dokter mungkin ada varian suka sangat tidak. Jadi jangan ada amatir. Jadi kami mikirnya itu amatirnya dia mengganggu jadi kami berobat kan jadi ambal sama amatirnya itu bisa dioperasi sekali untuk 6 tahun. Jadi 6 tahun kemarin udah operasi amatir dia makan tahun ya selesai. Nah kesini kan kami ini kan fokus ke kakinya sama ini terapi bicara itu kan. Cuma kalau kakinya ini kemarin sebelum dioperasi di fisioterapi rumah saya tahu dia juga kan. Cuma memang dia nggak cukup sama fisioterapi, dia memang harus dioperasi. Jadi sambil operasinya sambil dilakukan juga sampai sekarang masih itu yang kita ini. Jadi kalau masalah emosi, kalau misalkan kan dia nggak bisa diam, nggak bisa dikasih tahu nih. Kalau anak saya nggak, dia bisa dikasih tahu dia duduk mamam mau dia. Kalau mamam tuh dia bisa mamam makan. Makan gitu. Ya sekarang dibiasakan makan sendiri. Terus
SLB itu tumbuhannya gimana? Kalau SLB kebetulan ya, kalau di SLB Mandiri itu kan dia satu guru 3 orang, 3 anak. Jadi dia tidak bergaul sama kawan-kawannya. Dia khusus satu guru 3 orang ini, dan satu guru ini kan 3 nih muridnya. Nah 3 ini ada yang dia sama seperti yang saya di spesialis, ada yang autis, ada yang namanya marah saat tinggal betul-betul kalah dan seperti itu. Ya jadi ini saya berhentikan dia seperti karena kemarin itu terakhir dia mau masuk, mau operasi, saya sekolahkan dia. Nah itu ada kawan dia tantrum. Ini kepala, jadi dia ngikut. Ya, jadi kan anak saya ini bilang gurunya, dia bukan anak yang suka. Jadi misalkan dia kita mukul dia balik mukul. Dia cubit, kita balik cubit. Gitu dia itu seperti itu kan. Jadi ada guru sebelum guru pengganti ini bilang, Bu, anak ibu ini tipikal dia tidak meniru. Jadi ada kawannya dia yang saya pegang itu ada yang tanggung kepala. Jadi guru itu tanya sama saya, kan ada nggak si putra ini di rumah seperti itu? Tidak ada. Jadi guru yang sebelumnya itu dia lagi cuti melahirkan kan, jadi ganti guru penggantinya kan. Nah itu dipegang dia, terakhir dia sekolah apa, gini kepala yang dipukul-pukul. Jadi ikut dia gitu. Jadi saya gini, wah ini kawannya ini lagi tantrum ini diikutin dia. Karena saya ngelihatnya guru sebelumnya dia sudah sampaikan ke kita, ada nggak anak ibu yang di rumah tantrum kayak gini kan gitu kan, sebelum dia cuti kan. Jadi ini guru penggantinya sama guru penggantinya anak saya seperti itu kan. Jadi udah berarti kawannya ada yang tantrum, dia nengok. Jadi ikut-ikut gini, ada seminggu 2 minggu dia akan gitu. Jadi sekolahan lagi. Iya kan, setelah sekolah itu kan dia saya liburkan. Jadi semenjak itu dia ada kesini kepala gitu. Jadi saya liburkan dulu, saya liburkan. Ini alhamdulillah kan dia udah nggak sekolah, memangnya putih lah. Udah nggak ada kayak gitu. Nanti makanya saya gini, saya masukkan situ lagi nggak ya? Kalau dari ibu sendiri, strategi ibu di rumah? Strategi di rumah untuk anak ya. Iya. Jadi kalau di terapi bicara yang dipakai dulu, dia kan ada yang bagian terapisnya. Jadi terapisnya itu dia terapis sama saya di sekolah di sana. Kan dia cuma 45 menit kan. Tetapi terapisnya ini dia ngasih PR, Bu di rumah tolong ya, misalnya dikasih gambar, dikasih puzzle. Jadi itu yang akan diterapkan di rumah. Jadi kan kita jualan nih, kalau pagi ini kan sampai kadang sore kan di sini. Nah itu dia bawa puzzle biar nggak bosan, dan main puzzle. Kalau main handphone udah jarang, karena kalau main handphone itu apa ya, bukannya malah memperbaiki saraf dia, malah dia gitu kan. Jadi di rumah pun itu juga malam kalau ini setidaknya 15 menit itu diajarin. Pagi semuanya 15 menit dia main puzzle, nanti siang dia main lagi, sore atau malam main lagi. Itu yang terus sering-sering diajak ngomong. Jadi kalau sekarang mama ya ambil piring, ambil sendok. Tapi kalau kayak gitu kan dia masih satu-satu, jadi ambil piring deh sama sendok, itu salah satu yang diambil dulu kan. Kalau anak seperti itu kan ya kita harus sabar. Satu yang diambil sendok, mana piringnya, baru ambil lagi. Udah. Paling kecil, dua. Dari 2 bersaudara. Ya ini umur 9 tahun, tapi kalau anak-anak 9 tahun itu masih kayaknya udah besar aja ya. Tapi anak ibu itu enggak, dia kayak masih anak umur 6 tahun atau 5 tahun, masih ya kayak gemesin apa gitu, kata orang gitu. Ya namanya anak seperti itu kan anak spesial, ini kan dia kayak anak kecil. Ya umur berapapun
walaupun dia masih kemandiriannya kurang apa namanya, kita harus sabar. Jadi bukan hitungannya itu apa ya, musibah atau rintangan kita nggak jalan itu anugerah, itu rezeki, bukan hitungan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita punya anak yang itu rezeki kita, itu kita kalau kita semakin sabar, insya Allah kita akan. Pokoknya ada yang hitungannya anaknya seperti itu, ada yang dipukul, ada yang anaknya disuruh rokok, ada yang hitungannya anaknya diganggu, tapi itu nggak sedih. Makanya dia dilantarkan gitu ya. Iya, ada. Kalau ibu enggak, hitungannya nggak pernah yang bilang anak ibu bodoh apa enggak ya, karena hitungannya kita harus sabar, kita harus menyadari, harus sabar. Memang ini dikasih Allah, ya udah kita jalani aja. Nah, itu anugerah. Tahu sebenarnya karena itu nggak banyak orang yang pikir anaknya yang kayak gini, orang menyalahkan keadaan, bahkan sampai dilantarkan, sampai dibuang apa gimana kan. Jadi saya jualan sambil ajak dia pendidikan kok biar dia nggak kemana-mana. Harapannya apa? Semuanya kami itu mau cari biar sekolah semuanya yang kalau bisa kayak anak-anak, kalau bisa itu kan per kelas itu ya itu yang spesialis sendiri, jadi yang autis sendiri. Jadi kalau misalkan anak ibu ini kan dia peniru kan, takutnya yang tantrum kepalanya gini dia di sekolah kan bukannya tambah baik, tambah penyakitnya nambah kan gitu sih. Yang tadinya dia nggak tantrum jadinya tantrum kan gitu sih. Harapannya ya itu ya, mudah-mudahan kan bisa namanya berkelas apa namanya peruangan sendiri. Jadi kan kalau spesialis kan dia spesialis aja kan, nggak ini autis kan gitu. Kalau autis mungkin dia lebih diam, cenderung diam kan, tapi kalau anak spesialis itu dia mau apa namanya berbaur sama kawan-kawannya, cuma terbatas sama bicaranya dia aja. Ya, kesimpulan dari kami, Yaitu bahwa anak-anak tersebut memiliki anak yang space delay, yang dimana space delay ini yaitu anak memang anak berkebutuhan khusus, tapi tidak seperti anak-anak yang lainnya yang tantrum ataupun bahkan anak-anak yang sering memukul kepala. Tapi anak ibu itu orangnya gampang meniru, yang dimana jika anak tersebut masuk ke dalam suatu kelompok yang agak tantrum atau yang sering memukul kepala, jadi anak tersebut akan mengikuti teman-teman sekelasnya. jadi mempunyai anak berkebutuhan khusus tuh kita tuh membutuhkan sabar yang besar. Jangan menganggap kalau itu tuh beban atau cobaan. Karena kita tuh harus bersyukur supaya rezekinya juga lancar. Karena anak itu adalah anugerah. Jadi harapan ibu ini terhadap pendidikan inklusi di Indonesia, terimalah anak ibu itu di tempat masyarakat. Jangan ada membeda-bedakan anak tersebut. Harapan ibu itu. Ya, sekian dari kami.